Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati harus menelan pil pahit atas putusan majelis hakim perkara tewasnya Brigadir Yosua. Keduanya didakwa atas pembunuhan berencana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhi hukuman maksimal kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Usai mendengar putusan majelis hakim, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pun kompak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan vonis maksimal kepada keduanya. Melalui penasihat hukumnya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo dan penjara seumur hidup kepada Putri Chandrawati. Kubu Sambo menilai putusan majelis hakim tidak berkeadilan dan akan melakukan upaya hukum lain terhadap putusan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Nanti kami dan tim penasihat hukum dan klien kami, Pak Sambo maupun Ibu Putri, akan mempelajari pertimbangan majelis hakim. Makanya pernah saya sampaikan bahwa untuk tingkat pengadilan negeri ini kami tidak berharap banyak, tidak berharap banyak. Apapun keputusannya, ya kita sudah tahu. Artinya sudah tahu bahwa pasti sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini akan mengajukan banding nggak, Pak? Ya itu kita pelajari. Kita pelajari pertimbangan majelis hakim seperti apa. Karena tadi yang kita catatkan banyak berupa asumsi. Nah, jadi malah ada tadi kalau saya nggak salah catat, ada juga berdasarkan berita. Itu yang jadi pertanyaan juga buat kami semua. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun membenarkan pengajuan banding yang diajukan oleh kubu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Diketahui, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan banding pada tanggal 16 Februari atau 3 hari setelah majelis hakim membacakan vonis. Sedangkan untuk terdakwa Ferdy Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR, itu diajukan juga upaya banding. Tak puas dengan keputusan majelis hakim tersebut, upaya banding pun ditempuh oleh kubu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna menekankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan melawan banding yang diajukan oleh kubu Ferdy Sambo. Tak tinggal diam, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pun menggunakan hak bandingnya melawan kubu Sambo dan Putri Chandrawati. Jika menyatakan banding, maka penuntut umum wajib hukumnya untuk banding. Sehingga wajib hukumnya penuntut umum itu membuat memori banding yang bisa akan menguatkan, menyetujui ya kan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain juga kita membantah dalil-dalil ya, yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan hukum yang sudah termuat dalam vonis pengadilan. Ya, jadi memori banding itu tidak harus membantah apa yang ada dalam vonis pengadilan, ya kan? Tetapi bisa juga menguatkan vonis pengadilan itu.
Tak hanya kubu Ferdi Sambo, namun jaksa penuntut umum juga memiliki hak untuk mengajukan banding untuk mengawal proses hukum di pengadilan tinggi selaras dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi khusus untuk hukuman mati, ya, terdakwa itu mengajukan upaya hukum atau tidak, berkasnya itu jalan terus. Karena itu khusus untuk hukuman mati itu ada istilah kasasi demi hukum. Artinya demi hukum dia harus jalan. Karena apa? Ini nyawa manusia. Tetapi khusus untuk hukuman mati itu ada kewajiban pengadilan tinggi dan pengadilan negeri memeriksa ulang. Ya, paling tidak melihat apakah penerapan hukumnya sudah benar, apakah persidangannya sudah benar. Gitu. Jadi sepanjang upaya hukum ini dilakukan, maka putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, belum mempunyai kekuatan hukum pasti untuk bisa dieksekusi, untuk bisa dilaksanakan. Saudara, diputus hukuman maksimal, kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati resmi mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Jalan baru akan dilalui kedua terpidana, bermodalkan dalil hukum yang telah disiapkan. Meskipun apabila nanti upaya banding yang diajukan oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dikabulkan oleh pengadilan tinggi, namun masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh kejaksaan, yakni kasasi. Upaya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk dapat lolos dari jeratan hukum ini harus menjalani perjalanan yang panjang. Feriska Ananda, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati masih berupaya lolos dari jeratan hukum yang kini menjerat keduanya. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kompak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis hukuman maksimal bagi keduanya.